Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Setia Anissa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Berikut adalah videonya. Silakan disimak. Analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Analisis framing berangkat dari pemikiran bahwa berita merupakan hasil konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan atau redaksi media. Karena hasil konstruksi, maka berita yang hadir belum tentu 100% sama dengan realitas yang ada. Analisis framing pada umumnya digunakan dalam penelitian teks media. Menurut Erianto, framing adalah metode untuk mengetahui bagaimana cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa, dengan melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Penn dan Kosicki menyatakan framing dapat dipelajari sebagai suatu strategi untuk memproses dan mengonstruksi wacana berita atau sebagai karakteristik wacana itu sendiri. Proses framing berkaitan erat dengan rutinitas dan konvensi profesional jurnalistik. Analisis framing tidak melihat presentasi media sebagai suatu yang bebas nilai karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Masuk yang kedua, yaitu analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita narasi yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita-cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Manfaat naratif yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat. Dan yang kedua, mampu menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Analisis naratif biasanya digunakan untuk menganalisis film atau novel. Dan yang kedua, film atau novel, alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda, dalam naratif selain tanda juga menganalisis bagaimana alur cerita atau story dan plot. Cara menganalisis narasi, yang pertama ada story dan plot. Story, urutan kronologis dari suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Dan yang kedua adalah plot. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Masuk ke analisis yang ketiga adalah analisis semiotika. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode yang mengkaji tentang tanda-tanda, adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan. Semiotika pada dasarnya mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dicampur adukan dalam mengkomunikasikan. Semiotika yang dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure dalam Course in General Linguistic adalah ilmu yang mempelajari peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Ada sejumlah bidang terapan semiotika, dalam artian dapat digunakan untuk banyak bidang terapan yang tidak terbatas. Mulai dari pemberitaan media massa, komunikasi periklanan, tanda-tanda, nonverbal, film, komik, sastra, musik, hingga budaya. Beartes mengungkapkan 3 hal yang menjadi inti. Yang pertama, makna denotatif, dan yang kedua, makna konotatif, dan yang ketiga adalah mitos. Yang pertama adalah makna denotatif, merupakan makna yang sebenarnya, dan yang kedua merupakan makna konotatif yang merupakan makna yang terkandung dalam tanda-tanda, dan yang ketiga adalah mitos, merupakan yang ada dan berkembang dalam masyarakat karena adanya pengaruh sosial atau budaya masyarakat dengan cara
Perhatikan dan memaknai korelasi antara apa yang terlihat secara nyata atau denotatif dengan tanda apa yang tersirat dari hal tersebut atau konotatif. Signify, petanda, dan signifian atau penanda. Makna akan muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai dan penanda. Dan yang kedua adalah relasi yang tidak terpisahkan seperti dua sisi pada koin antara makna atau yang ditandai dengan citra suara atau penanda. Berikut adalah daftar pustaka. Teman-teman bisa memperhatikan dan melihatnya ya. Video tadi merupakan penjelasan dari analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dadah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.